فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari, Syarah Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 162 bagian atas itu. Tsumma qala li'annahu la yadri 'ala ma yamutu 'alaih. Kaitannya masalah keadaan seorang hamba selama masih hidup di dunia ini, jangan merasa aman dari fitnah. Pastikan banyak harapan dan juga ada rasa takut. Banyak harapan dalam artian mengharapkan surga Allah Ta'ala dan takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian diiringi dengan rasa cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Li'annahu la yadri 'ala ma yamutu 'alaih. Karena dia tidak tahu, seorang tersebut tidak tahu di atas keadaan apa dia akan meninggal dunia. Kita kan yang tahu. Mungkin sekarang istiqamah, mungkin nanti ketika meninggal dunia lain, wallahu alam, naudzubillah min dzalik ya, tetap minta keistiqomahan. Oleh karena itu sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kenapa kita senantiasa di dalam salat membaca surat Al-Fatihah. Ada juga lafaz ihdinas siratal mustaqim. Lafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Bukan berarti kita berada di atas jalan yang bengkok, bukan. Tapi maknanya adalah apa? Berikanlah untuk kami keistiqomahan, untuk senantiasa di atas jalanmu yang lurus sampai ajal menjemput kami. Itu maksudnya. Karena apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain? Beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu tergantung dengan penutup akhir hayatnya. Kita lihat hadil jumlatu ta'liliyatun. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung makna sebab. Kama taqaddama min wujubil istishabil khauf min taqlibil qulub wa tahwiliha amma kanat alaihi minal iman ilal khudlan. Artinya barakallahu fiik, kalimat ucapan la yadri 'ala ma yamutu 'alaih ini sebagai alasan sebagaimana sudah kita lewati mengenai wajibnya seseorang itu mengiringi pada dirinya rasa takut, khawatir terhadap apa? Terhadap dibolak-balikkannya hati. Makanya kalau kita habis sholat ya kan, atau ketika sujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memotivasi untuk memperbanyak doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati manusia ini berada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kapanpun Allah menghendaki mengubah akan mengubah. Oleh karena itu minta kekokohan. Wa tahwiliha amma kanat alaih minal iman ilal khudlan wal iyad billah. Dan juga senantiasa khawatir kalau seandainya hati itu berubah dari keadaan yang dulu berupa di atas keimanan kemudian menjadi kerendahan dan kehinaan. Fa innallaha idza takhalla 'anil 'abdi tasallatat 'alaihi syayatin. Karena kan apabila Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dari seorang hamba, maka nanti akan menguasai syaitan. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala kalau sudah berlepas diri dari hambanya, siapa yang akan berkuasa menguasai hamba? Setan. Makanya jangan sampai hilang keamanan dari Allah Ta'ala ini. Wa alqathu fima yuqi' lahu syukuk.
Dan syaitan akan menancapkan pada orang tersebut perkara yang apa? Yang bisa menjatuhkan dia kepada perkara-perkara yang ragu, syukuk ragu. Wa syakkakathu fi haqaiqil iman hatta yamut kafiran wa'iyad billah. Yang akhirnya syaitan tadi, para setan tadi membuat ragu seorang hamba tersebut pada hakikat keimanan yang dia miliki, hingga dia mati kafiran, dalam keadaan kafir wa'iyad billah. Lihat, syaitan punya peran di situ. Doa tadi jangan pernah dipakan. Ketika kita berdoa sepertiga malam terakhir, ya kan? Ketika kita habis qiyamul lail, salat malam, ketika sujud kita, bahkan ketika ruku, setelah baca doa-doa ruku, doa sujud, jangan lupa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kita lihat berikutnya, fa yastahiqul khulud finnar, yang akhirnya kalau orang meninggal di atas kekufuran berhak mendapatkan kekekalan di dalam neraka. Waqad akhbara Allah azza wa jalla an qaumin bi annahu qallaba afidatahum wa absarahum, dan sungguh Allah telah mengkabarkan suatu yang Allah taala bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka. Faqala jalla min qa'il wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun wal a'yadu billah. Dan kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka, sebagaimana mereka seakan-akan sepertinya mereka tidak pernah beriman satu kali pun. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan kemudian kami tinggalkan mereka di dalam barakallahu fi kesesatan mereka, dalam keadaan buta, ya'mahun, buta. Kama qala ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan tatkala mereka melenceng, menyeleweng, berpaling, maka Allah Ta'ala apa? Palingkan hati-hati mereka. Fal insan la yadri kaifa yakunu haluh fil mustaqbal sahih. Maka manusia tidak ada yang tahu bagaimana keadaan dia nanti akan datang. Enggak ada yang tahu kan? Kita sekarang istiqomah, nanti tidak akan datang bagaimana keadaannya, kita enggak ada yang tahu. Kita hanya berusaha untuk senantiasa istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fayanbaghi lahu an yastash'ir al-khatar madama hayyan, maka selayaknya bagi seorang untuk merasa dirinya itu bahaya selama dia masih hidup. Jangan merasa aman dari fitnah. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidakkah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang rugi. Jadi jangan merasa aman dari fitnah, merasa kenal sunnah kemudian enggak mungkin melenceng. Jangan, tetap berdoa. Walihada faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman yad'u biqaulihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Masyaallah, lihat Nabi saja, lihat itu Nabi saja yang beliau itu adalah utusan Allah, senantiasa beliau mengulang-ulang berdoa mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi padahal, lihat, wahai zat yang bolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengubah-ubah hati. Sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah, arahkanlah hatiku untuk senantiasa mentaatimu. Fa'an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul, maka sebagaimana datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu Rasulullah SAW yuksiru, memperbanyak an yaqul, memperbanyak untuk mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Faqultu ya Rasulullah, akhirnya Anas mengatakan, wahai Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bih fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami beriman denganmu dan kami beriman dengan apa yang telah engkau bawa, yang telah datang kepadamu, agama Islam ini maksudnya. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kepada kami? Lihat itu, Rasulullah mengajarkan untuk minta doa kekokohan hati tadi. Anas bin Malik bertanya, apakah engkau masih khawatir terhadap kami? Qala na'am, iya. Innal quluba baina usbu'ain min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha. Sahih. Dikarenakan hati-hati itu berada di dua jari dari jari jemari Allah SWT, yang Allah Ta'ala akan membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Lihat, kita nggak bisa merasa aman. Yang kita bisa lakukan hanya menjaga
Semoga senantiasa istiqomah. Di antara menjaga keistiqomahan adalah apa? Nah, barakallahu fiik, semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian berteman duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang paham sunnah, orang-orang yang menjauhkan diri dari perkara bid'ah. Itu juga termasuk sebab keistiqomahan. Kita lihat, qala Abu Isa Tirmidzi wa fil bab an Nawas bin Sam'an wa Salamah wa Abdullah bin Amr wa Aisyah wa hadha haditsun hasan. Kata beliau ini adalah hadis hasan. Wa hakana rawa khairu wahidin min anil A'mash an Abi Sufyan an Anas. Dan juga demikian juga diriwayatkan lebih dari satu dari A'mash, jalurnya A'mash dari Abi Sufyan dari Anas. Wa rawa ba'du man al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir, dan juga sebagian mereka meriwayatkan dari jalur A'mash dari Abi Sufyan dari Jabir anin Nabi SAW wa hadis Abi Sufyan an Anas asah. Sedangkan hadis dari jalurnya Abi Sufyan dari Anas itu lebih sahih. Wa fi riwayatil Muslimin, dan di dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW mengatakan inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yasrifuhu haitsu yasha. Artinya sesungguhnya hati-hati bani Adam itu semuanya berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, seperti hati yang satu. Allah taala palingkan kemanapun Allah taala kehendaki. Makanya kita minta kekokohan, iya kan? Minta kekokohan. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Lihat ini. Wah, ya Allah, zat yang memalingkan hati-hati manusia, palingkanlah, arahkanlah hati-hati kami ala ta'atik, untuk senantiasa mentaatimu. Lidzalika, oleh karena itu, fa innahu yanbaghi an nad'u bi hadzal du'a. Jangan sampai lupa. Oleh karena itu selayaknya, sepantasnya kita semuanya untuk berdoa dengan doa ini. Nah, ketika qiyamul lail, habis salat malam, ya, kemudian berdoa, ya kan? Atau ketika sujud dia berdoa, jangan lupa doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang lain juga ada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami karunia agar bisa mengikutinya. Kemudian ya Allah, tampakkanlah kepada kami itu yang batil dan berilah karunia kepada kami agar kita bisa, biar kami bisa menjauhinya. Seperti itu doa-doa yang bagus. Wa anna khafa min su'il khatimah sahih, dan hendaknya kita khawatir terhadap diri kita dari apa? Dari akhir penutupan hidup yang jelek. Su'ul khatimah wal iyad billah. Paham ya? Nah, antum lihat kisahnya Imran bin Hittan yang sudah kami kisahkan berkali-kali. Imran bin Hittan rahimahullah dulunya Ahlus Sunnah, tertarik dengan putri pamannya, sepupunya berarti ya. Kemudian putri pamannya ini pemahamannya Khawarij. Imran bin Hittan menikahi putri pamannya dengan tujuan agar bisa menarik putri pamannya ini menjadi Ahlus Sunnah. Namun bagaimana yang terjadi? Takdir Allah Ta'ala lain. Ternyata Imran bin Hittan yang terseret mengikuti apa? Pemahaman putri pamannya menjadi Khawarij waliyadzubillah. Awal mulanya Ahlus Sunnah, bayangkan. Fitnah, barakallahu fiik. Makanya teman duduk yang paling dekat itu ya kalau sudah berkeluarga istri. Kalau laki-laki ya, kalau istri ya suaminya. Oleh karena itu menjadilah apa? Teladan yang terbaik. Kalau suami menjadi teladan yang baik untuk istrinya, istri pun menjadi teladan yang baik untuk suaminya, seperti itu. Kita lihat. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Kata beliau, kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari apa? Jeleknya penutup akhir hayat. Jadi kita senantiasa berdoa agar kita semuanya itu akhir hayatnya ditutup dengan husnul khatimah. Karena itu yang kita dambakan dan itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya barakallahu fi qauluhu wa 'ala ma yalqallahu 'azza wa jalla, dikarenakan orang itu enggak tahu di atas apa dia akan berjumpa kepada Allah Ta'ala, enggak ada yang tahu kan? Ayat wa 'ala ayyi syai'in yalqallah, di atas sesuatu apa dia akan berjumpa Allah? Hal yalqahu 'ala amalil khair wa ta'ah atau 'ala amal syarr wa ma'siyah? Apakah dia akan berjumpa kepada Allah Ta'ala di atas amalan kebaikan dan ketaatan, ataukah dia akan berjumpa kepada Allah Ta'ala di atas amalan kejelekan dan kemaksiatan? Wal iyad billah. Lihat itu, tidak ada yang tahu. Kita hanya berusaha, proses. Paham ya? Berusaha dan berusaha. Nah, karena kalau kita berjumpa kepada Allah Ta'ala di atas tauhid, di atas
kebaikan tentunya akan mendapatkan apa? Balasan yang baik juga. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan serupa. Mafhum? Kemudian juga barakallahu fiik, ungkapan yang lain juga al jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik, dan jika amalannya buruk atau jelek, maka balasannya juga jelek. Kita lihat. Summa qala wa yanbaghi lirrajul al-musrif ala nafsi alla yaqta' raja'ahu 'indal maut wa an yuhsina dhannahu billahi wa yakhafu dhunubah. Dan selayaknya bagi orang yang musrif ini melampaui batas, orang yang melampaui batas, yang mendolimi dirinya, itu jangan sampai dia apa? Barakallahu fiik, jangan sampai dia memutuskan harapan kepada Allah Ta'ala. Selayaknya bagi seorang yang melampaui batas terhadap dirinya, Allah yaqta', hendaknya dia tidak memutus raja'ahu, harapannya, ketika dia hendak meninggal dunia, dan hendaknya dia an yustina dhannahu billah, dan hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafu dzunubah, dan takut terhadap dosa-dosanya. Jangan seperti orang sufiyah yang ekstrim itu sampai mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kami ini beribadah kepada Engkau karena mengharapkan surgamu, maka janganlah Engkau masukkan aku dalam surgamu. Bayangkan. Dan jika kami ini beribadah karena takut terhadap nerakamu, masukkanlah sekalian ke dalam nerakamu. Itu versi sufi yang ekstrim. Jadi mereka mengatakan, kami beribadah kepada Allah Ta'ala bukan karena takut dengan nerakanya, dan bukan karena mengharapkan surganya, tapi karena apa? Karena cinta, katanya. Allahul musta'an. Itu salah. Adapun yang tepat, yang sahih, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta dan mengharapkan surganya dan takut terhadap nerakanya. Paham? 3 poin ini. Cinta, khauf, raja. Mahabbah, al-khauf, war-raja. Mafhum insyaallah? Na'am, barakallahu fiik. Jangan seperti orang sufiyah tadi itu, katanya kami beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surganya dan bukan karena takut nerakanya, tapi karena cinta, katanya. Allahul musta'an. Bermodalkan cinta saja enggak cukup. Faham maksudnya? Kita semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala karena apa? Mengharapkan surganya atau tidak? Iya kan? Mengharapkan surganya dan takut terhadap apa? Nerakanya, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang benar, itulah yang tepat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat sini, barakallahu fikum, kata beliau, qad sabaqa lana al-hadits dzalik, dan sungguh telah kita lewati hadis mengenai hal tersebut. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanbillah. Hendaknya salah seorang di antara kalian, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Lihat. Jadi orang ketika hendak meninggal dunia, ingat apa? Ingat surga Allah, berharap semoga diampuni dosanya, dan ingat adab Allah, semoga dijauhkan dari adab tersebut. Jangan terlalu terlalu mengharapkan tapi enggak takut nerakanya, salah juga. Makanya digabungkan antara apa? Raja, harapan, dan juga khauf, rasa takut. Mafhum? Lihat ini. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa in rahimahullah fa bi fadlih wa in 'adzabahu fa bi dzanbih. Dan jika Allah telah rahmati dia, lihat, jika Allah telah rahmati dia, berarti sebabnya karena apa? Keutamaan dari Allah Ta'ala. Jadi orang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalannya murni, itu bukan loh ya. Banyak orang yang beramal justru masuk neraka, banyak kan? Tapi karena apa? Keutamaan dari Allah Ta'ala. Makanya ketika itu Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalih. Kemudian salah satu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Artinya tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan sebab amalannya. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Tidak pula aku. Hanya saja Allah Ta'ala berikan karunia kepadaku dan apa? Keutamaan. Lihat. Jadi yang bisa masukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Ta'ala itu adalah karunia dan keutamaan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Bukan semata-mata karena amalan kita. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum.
Jadi pastikan kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala senantiasa berbaik sangka juga pada hambanya. Sebagaimana datang dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Artinya apa? Dan aku senantiasa berada pada prasangka hambaku terhadapku, dan aku senantiasa bersamanya jika dia mengingatku. Jadi mengingat Allah Ta'ala, berzikir, zikir pagi dan petang kita baca, zikir sebelum tidur, zikir-zikir yang banyaklah, zikir-zikir yang perlu kita kondisikan. Itu pastikan lisan kita dibasahi dengan zikir. Karena zikir ini kelihatannya ringan di lisan, tapi sumber penenang hati, sumber penentram hati. Hati itu akan tenang, akan tentram kalau banyak zikir kepada Allah Ta'ala, banyak ingat Allah Ta'ala. Tapi orang gak pernah zikir, gak pernah ingat Allah. Sudah dikasih harta kekayaan gak ingat Allah, sudah beri rezeki yang melimpah tidak ingat Allah. Itu hati-hati. Paham ya? Nanti akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan buta waliyadzubillah. Karena dikasih solusi yang terbaik. Kalau ingin tenang hatinya, tentram hatinya, dengan apa? Bukan dengan harta, wala jabatan, wala kekuasaan, wala wanita, tapi dengan zikir. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir, jangan sampai lupa zikir itu ya. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Ta'ala itu hati akan tenang. Lihat, sebab tenangnya hati zikir. Ingat Allah. Ketika diberikan rezeki yang melimpah, Masya Allah, banyak-banyak bersyukur. Ketika diuji dan ekonomi yang sulit, sabar, minta pada Allah Ta'ala. Karena manusia ini selama masih hidup di dunia ini pasti banyak ujian dan cobaan. Enggak mungkin dibiarkan begitu saja, ya kan? Nah, enggak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti ada ujian, ada cobaan yang perlu kita lewati dan kita lalui. Kita lihat lagi. Qalu wa inna, jika Allah Ta'ala merahmati orang tersebut, maka dengan keutamaannya. Dan jika Allah Ta'ala mengadabnya, fabidzanbih, dengan sebab dosanya. Paham ya? Aqul, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, aku katakan, inna kulla muwahhidin tahta masyiatillah, in rahimahullah fabadlih, wa in adzabahu bi'adlih, wa la yadlimu rabbuka ahada wa billahi taufiq. Masya Allah. Sesungguhnya setiap orang yang muwahhid tapi dia melakukan dosa besar, orang muwahhid mentauhid Allah Ta'ala tapi dia melakukan dosa besar, maka nanti di akhirat di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala merahmatinya, maka itu dengan keutamaannya. Dan jika Allah Ta'ala mengadabnya, itu karena keadilan dari Allah Ta'ala. Akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Gak kekal di neraka ya, pada dosa besar ya, kecuali syirik akbar. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan matan bagian atas itu. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, wal imanu bi anna Allah Ta'ala atla'a nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Dan termasuk keyakinan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan nabinya sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Jadi ditampakkan dengan wahyu bagaimana keadaan akhir zaman, bagaimana nanti di hari kiamat banyak orang-orang yang umat Nabi SAW diusir dari telaganya. Paham ya? Sama-sama beliau mengatakan ummati ummati, ashabi ashabi, para sahabatku sahabatku. Kenapa diusir? Kemudian Allah Ta'ala katakan kemudian dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Karena banyak setelah Rasulullah meninggal dunia itu banyak yang murtad, ya kan? Sehingga ada beberapa orang yang hidup di zaman Nabi yang terusir juga gitu loh. Karena ada yang murtad tadi. Mafhum? Padahal telaganya, Khaut, telaga Rasulullah SAW itu telaga yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Orang yang meminumnya sekali minum itu gak akan pernah haus selama-lamanya. Jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit. Airnya, ciri-cirinya, pertama lebih putih daripada susu.
Kedua, lebih manis daripada air madu. Ketiga, lebih harum daripada bau misik. Yang keempat, memiliki 2 pancuran. Pancuran pertama terbuat dari perak, pancuran satunya terbuat dari apa? Emas. Air yang mengalir itu air Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang ada di surga, bayangkan. Masya Allah, luar biasa telaga. Nah, ada orang-orang yang diusir, di antaranya orang-orang kufar, wal musyrikun, ahlu bid'ah wad dalal, terusir juga. Nah, makanya ketika Rasulullah mengatakan ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku, ternyata apa? Dikatakan pada beliau SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Karena mereka ini orang-orang yang sudah berpaling dari jalan yang benar, sehingga terusir dari telaga Rasulullah SAW. Lihat, qala Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, syarahnya bagian bawah itu. Wa aqul inna hadzal qaul fihi syai'un minal ijmal. Ucapan ini di dalam terkandung sesuatu yang masih global. Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yatal' nabiyyah ala kulli syai' yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Maksudnya bagaimana? Enggak semuanya ternyata. Memang ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala tampakkan di hadapan Nabi SAW, ada juga yang tidak. Paham? Tapi kalam Al-Imam Al-Barbahari di atas itu, seakan-akan semua perkara sampai hari kiamat ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW itu enggak benar. Ada yang tidak ditampakkan, ada yang ditampakkan. Sudah dipahami? Kita lihat lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala lam yattali' nabiyya 'ala kulli syai' yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Dikarenakan Allah Taala tidak menampakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, enggak semuanya. Li'anna hadza min ilmil ghaib, karena itu termasuk perkara ghaib, barakallahu fiik. Alladzi ikhtassa bihi Rabbul Izzah wal Jalal, yang mana ilmu ghaib itu khusus untuk Rabb yang memiliki keutamaan dan juga memiliki kemuliaan. Walakin atla'ahu ala ba'dil waqa'i, ini benar. Akan tapi Allah Ta'ala tampakkan di hadapan Nabi-Nya SAW pada sebagian tragedi kejadian-kejadian, enggak semuanya. Wa ba'dal umur, dan pada sebagian perkara-perkara yang akan terjadi. Itu benar, tapi enggak semuanya. Enggak semuanya ya. Walihada warada fis sahihain, oleh karena ini datang dalam sahihain min hadits Abi Hurairah anhu, dari hadits Abi Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nah, ini termasuk doa ketika antum masuk kuburan. Jadi kalau antum mau ziarah kubur, masuk ke area makam, ada doanya. Jangan diam 1000 bahasa, ada doanya itu. Di antara doa yang lain, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doanya di antaranya. Jadi kalau antum sudah dekat kuburan, mau masuk ke makbarah, masuk ke makam itu, sandal dilepas sandalnya. Kemudian doakan tadi, assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian penduduk negeri ini, karena penduduk negeri kuburan mereka yang sudah mati tadi. Paham ya? Dari kalangan mukminin muslimin, orang kufar enggak dapat. Paham? Dan kami semuanya insyaallah bikum lalahiqun, akan nyusul kalian semuanya. Jadi orang-orang yang ziarah kubur ini nanti akan menyusul mereka atau tidak? Akan menyusul. Kemudian mendoakan nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami minta kepada Allah Ta'ala dan kalian semuanya keselamatan. Lihat itu. Di sini doa yang lain, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan untuk kalian wahai negeri kaum mukminin, kuburan yang sudah mati situ ya. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, sesungguhnya kami insyaallah jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian nanti. Wadittu ana qad ra'aina ikhwanana, aku sangat berharap sekali aku bisa melihat saudara-saudara kami. Qalu awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Jadi waktu para sahabat merasa khawatir gitu ya, Rasulullah mengatakan, aku sangat berharap, aku sangat senang bisa bertemu dengan melihat apa saudara-saudara kami. Kemudian segenap para sahabat yang ada di situ mengatakan, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian itu adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'd, dan saudara-saudara kami adalah orang-orang yang mereka belum datang setelahnya. Faqalu kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'd, ya kan? Jadi waktu itu Rasulullah berharap bisa melihat saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudara yang bagaimana? Seiman, seislam yang akan datang setelah beliau. Paham ya? Ditampakkan berarti kan? Nah, sedangkan yang ada waktu itu para sahabat.
Rasulullah enggak mengkhawatirkan para sahabat waktu itu. Paham ya? Yang Rasulullah tanya itu ikhwanana, saudara kami itu mana? Maksudnya orang-orang yang akan datang setelah beliau nanti. Paham ya? Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Bagaimana engkau mengetahui orang yang akan datang setelah engkau? Min ummatin, dari umatmu ya Rasulullah. Qala ara'aita law anna rajulan lahu khayl ghairu muhajjalah baina dhahrai khayl buhmin ala yarf khaylah. Bagaimana pendapatmu apabila salah seorang dia punya kuda kemudian di bagian kepalanya itu ada yang ada warna putihnya, di bagian jambulnya itu warna putih, berada di kerumunan kuda-kuda yang lain yang warnanya hitam. Apakah orang tersebut akan mengetahui kudanya? Tentunya ya kan? Kudanya hitam-hitam semuanya, dan kuda yang punya dia itu di bagian kepalanya ada putihnya. Nampak nggak kira-kira? Nampak. Paham? Nah, maksudnya apa kita lihat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu'. Masya Allah, lihat ini. Jadi orang yang nggak pernah wudu ya kasihan sekali. Apalagi nggak pernah sholat. Apalagi sholatnya berling. Tahu berling ya? Kober dan eling. Jadi kalau sempat dan kalau ingat saja. Nasallahu yahdihum. Kadang orang awam seperti itu ya. Kalau sempat sholat. Kalau kober sholat, ada waktu sholat. Kalau enggak ada, enggak sholat. Allahul musta'an. Lihat ini. Mereka itu adalah ikhwanuna, sahabat kami itu adalah saudara-saudara kami itu adalah mereka akan datang nanti dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar. Bersinar bercahaya. Ghurran muhajjalin itu bersinar bercahaya minal wudu, disebabkan air wudu. Makanya air wudu ini luar biasa manfaatnya nanti dari kiamat. Sekarang enggak nampak. Tapi nanti dari kiamat umat Nabi Muhammad SAW akan nampak dengan apa? Dengan pancaran cahaya bekas-bekas air wudu tadi. Masya Allah. Makanya orang-orang yang nggak pernah wuduan kasihan sekali. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku menunggu mereka di atas telaga. Nah, telaga luar biasa nih. Ditunggu loh ya, kurang apa lagi? Yang nunggu Nabi. La yudhadanna rijalun an hawdhi kama yudhadul ba'ir ad-dhal unadihim ala halumma. Ketahuilah nanti ada beberapa lelaki yang akan diusir di telagaku. Lihat, akan diusir di telagaku. Padahal ini belum terjadi kan? Tapi beliau tahu dengan apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, ketahuilah sungguh-sungguh nanti ada rijal, ada beberapa lelaki yang apa? Yang diusir, yudhat diusir dari telagaku sebagaimana unta yang tersesat digiring. Paham ya? Unadihim, aku memanggil mereka, ala halum, kemarilah. Fayuqal innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka yang diusir ini orang-orang yang telah mengubah agamanya setelah engkau meninggal. Rasulullah enggak tahu. Fa'aqul suhqan, celakalah. Lihat itu. Fa hadza dalilun ala annahu lam yukhbir bi jami' ma yakun fi ummatihi. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, beliau lam yukhbar, enggak dikabarkan dengan seluruh apa yang akan terjadi pada umatnya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ya kan? Yang tahu sebutkan tadi bahwasanya nanti akan diusir. Tapi ternyata enggak tahu sebabnya kenapa. Akhirnya dikabarkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang murtad setelah engkau meninggal. Nah, itu kabar dari wahyuan itu. Kita lihat. Kata beliau, lakin ukhbar bi ba'dil asya', tetapi beliau dikabarkan dengan beberapa sebagian perkara allati laha ta'sirun, yang ada pengaruhnya. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'din dzalik, maka Rasulullah mengkabarkan yang sebagian itu kama huwa mudawwanun fi kutubus sunnah, sebagaimana telah tercatat dalam kitab sunnah. Wa laysa ma'ana dzalik annahu ittala'a ala kulli ma yajri min ummatihi, dan bukan maknanya bahwasanya walaysa ma'na dzalik, bukan maknanya bahwasanya utuli'a alaih, ditampakkan semuanya, segala sesuatu yang akan terjadi dari umatnya di hadapan beliau. Enggak semuanya, ada yang tampakkan, ada yang tidak. Wa yajri fihim wa alaihim, dan apa yang terjadi pada mereka dan di atas apa mereka meninggal dunia, itu enggak semuanya tampakkan. Kama ya'taqiduhu ba'dun nas, sebagaimana yakin sebagian manusia salah keyakinannya. Jadi Rasulullah tampakkan juga perkara ghaib sebagiannya, sebagian enggak juga, enggak semuanya. Paham? Naam. Kita ambil dikit lagi. Waqad bahastu dzalika fi raddi ala Ibn al-Hajj fi kitab Awdh al-Isyarah fi ar-radd ala man ajaza al-mamnu' min az-ziyarah. Farji' ila dzalika al-bahth fa innahu mufidun fi babih.
Maka sungguh aku telah membahas pada bantahanku terhadap Ibnu Hajj di dalam kitab Awdahil Isyarah. Firrat bantahan terhadap orang yang membolehkan orang yang dilarang dari ziarah. Farji itu nama kitab. Maka rujuklah ila dzalik pada kitab tersebut, fa innahu mufidun fi babih, maka itu berfaedah pada babnya. Wa dzalika min fadlillahi wa ihsanihi wa taufiqihi wa iyyaka ya talibal ilmi. Nasihat ini, wa iyyaka wa ya talibal ilmi. Hati-hatilah kamu wahai pencari ilmu. Antatakasal. Artinya berhati-hatilah kamu wahai pencari ilmu dari memperlambat diri dan malas-malasan an hadmi hadil masalah, untuk mendapatkan dan juga mengokohkan permasalahan ini. Fa innaha muhimmatun jiddan, dikarenakan itu permasalahan yang penting sekali. Wa bibahtsiha wa hadmiha, dengan cara mencari dan juga memperkuat, tatakhallas min al-aqaid syirkiyah, akan terhindarkan, tersucikan dari keyakinan-keyakinan syirik. Wa ta'rif madhhab as-salaf jayyidan, dan kamu akan mengetahui bagaimana madhabnya para salaf dengan baik fi hadzal bab, dalam bab ini. Wabillahi taufik. Berarti kita selesaikan pembahasan ini ya. Nah, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamatu al-afiyah walhamdulillah. Insyaallah kita baca ini sekarang ya. Kita baca sekarang. Jangan dari syak. Bisa enggak rekamannya?